Selamat hari Jumat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di hari ini? Semoga kita dalam kondisi yang semakin baik. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan 46. Ada sebuah lagu yang biasanya dinyanyikan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liriknya seperti ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Rohul Kudus turun. Lagu ini mau mengajak kita untuk mempercayai bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Karena Dia hidup, maka sebagai umatnya kita akan dimampukan untuk memenangkan banyak perkara dalam kehidupan kita. Karena pada Tuhan saja ada kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan di dalam Tuhan pasti ada kemenangan, mengantar Elia yang telah dituduh sebagai penyebab dari terjadinya kekeringan selama 3 tahun di Israel, berani menantang Ahab dan para sekutunya di atas Gunung Karmel untuk membuktikan siapakah Allah yang sesungguhnya. Apakah Baal yang saat itu sedang digemari dan disembah oleh bangsa Israel, ataukah Allah yang disembah oleh Nabi Elia? Adapun aturan mainnya adalah dengan mempersembahkan korban berupa lembu jantan yang dipotong-potong, lalu potongan-potongannya itu ditaruh di atas kayu api. Hanya saja bukan mereka yang menaruh api di atas korban persembahan itu, melainkan Allah yang memberi api ke atas korban persembahan itu yang dinyatakan sebagai Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertarungan antara Elia dan 850 Nabi Baal dan Asyera disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, yang sampai saat itu mereka masih meragu untuk percaya kepada Allah. Dan pembuktian tentang siapa Allah yang sesungguhnya dimulai atau diberikan kepada para Nabi Baal dan Asyera. Kepada mereka, Elia mempersilahkan mereka untuk berseru kepada Baal, kepada sesembahan mereka, supaya Baal menjawab dengan mengirim api yang membakar korban persembahan tersebut. Namun dari pagi sampai petang dicatat bahwa ternyata tidak ada suara apapun atau tidak ada jawaban dari Baal. Pun ketika segala cara sudah dilakukan oleh nabi-nabi Baal dan Asyera itu, bahkan mereka menggunakan cara-cara yang paling ekstrim sekalipun, ternyata Baal tidak bergeming. Kini giliran Elia yang mempersembahkan korban kepada Allah. Ia mengajak umat Tuhan untuk datang mendekat kepadanya. Ia hendak mengajak umat untuk membuka mata hati, mata iman mereka, agar umat mau kembali menyembah kepada Allah.
bahwa masih ada waktu bagi umat untuk memperbaiki diri, memperbaiki sikap terlebih hati mereka agar mau berbalik kepada Tuhan. Dan sebelum Elia berdoa, dicatat bahwa ia terlebih dahulu memperbaiki mezbah yang telah runtuh. Ia kemudian mengambil 12 batu, mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa mereka yang berasal dari 12 suku itu seharusnya hanya menyembah kepada Allah. Mereka diingatkan kembali tentang identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Seharusnya mereka menjadi satu, mereka menyembah kepada Tuhan. Lalu kemudian Elia membuat parit yang mengelilingi mezbah. Ia menyusun kayu api, ia memotong lembu, menaruh potongan-potongan itu di atas kayu api. Belum cukup sampai di situ, bahkan Elia juga meminta supaya di atas korban bakaran itu disiram air. Dan airnya tidak hanya ada di atas korban bakaran, air itu disiram sampai kepada kayu api, juga sampai kepada parit yang ada di sekitar mezbah atau parit yang mengelilingi mezbah. Sehingga parit pun terisi penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menuangkan air ke atas mezbah ini merupakan simbol dari hujan yang turun, sebagaimana harapan bangsa Israel bahwa di masa kekeringan itu mereka boleh mendapatkan hujan kembali. Namun di sisi yang lain kita belajar bahwa ketika air ditaruh atau disiram di atas korban bakaran, tentu akan membuat kayu api itu kesulitan untuk menyala. Dengan demikian akan menjadi begitu nyata dan lebih menakjubkan mukjizat yang akan terjadi, bahwa kekuasaan Tuhan akan semakin terbukti atas Baal. Nah, setelah segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, tibalah bagi Elia untuk berdoa kepada Tuhan. Doa dia naikkan, dia panjatkan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, tetapi dengan sikap yang tenang. Dan di dalam doa dia menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang memanggil manusia untuk hidup kembali dalam pertobatan. Dialah Allah yang mengutus Elia untuk melakukan banyak perkara. Dan Elia memohon agar Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, kebesarannya, supaya umat sadar bahwa dialah satu-satunya Allah yang patut dipuji, sembah, dan agungkan oleh manusia. Sebab dialah Allah yang hidup. Setelah Elia berseru, ternyata dalam teks kita dicatat bahwa Tuhan menjawab. Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit yang menjilat habis persembahan. Bahkan air yang menggenang di atas parit itu pun habis dijilat oleh api yang daripada Tuhan. Nah, lewat peristiwa ini Bapak Ibu, Tuhan mau menyatakan diri kepada umatnya sekali lagi. Tuhan memanggil mereka untuk kembali hidup dalam pertobatan. Betapa menakjubkan tindakan Tuhan itu, yang kemudian membuat bangsa Israel pun menjadi takjub. Lalu kemudian mereka kembali mengaku, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Bahwa dialah Allah, Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa, Allah yang memberi kesempatan agar umat dapat membarui komitmennya, imannya, dengan kembali menyembah kepada Allah. Lewat kisah atau peristiwa ini kemudian dicatat bahwa setelah itu barulah hujan turun kembali. Tetapi sekali lagi bukan pekerjaan Baal, melainkan pekerjaan Tuhan. Dari firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya kita diajar dan diingatkan bahwa yang pertama, hanya pada Tuhan ada kemenangan.
Untuk itu, mari tetapkan dari sekarang kepada siapa kita berbakti, kepada siapa kita sujud menyembah, kepada siapa kita mengabdi. Bukankah Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mau mendengar dan menjawab doa, Allah yang maha tahu sampai kedalaman hati kita, Allah yang tahu kesusahan dan pergumulan kita, khususnya di masa pandemi ini. Untuk itu mari datang pada Tuhan, melekatlah padanya lewat doa dan pembacaan firman, serta jangan pernah ragukan kuasa dan kebesarannya. Karena hanya pada Tuhan ada kemenangan. Yang kedua, kita belajar pada Tuhan ada kemenangan karena Dia Allah yang hidup. Maka puji, sembah, dan muliakan Dia untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan dalam kesesakan dan kelegaan kita. Puji Tuhan dalam suka dan duka kehidupan kita. Selama Dia beri nafas, selama Dia izinkan kita berkarya, naikkan syukur kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yang terakhir kita belajar pada Tuhan ada kemenangan karena Dia Allah yang hidup. Maka terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi hidup yang bagaimanapun juga. Karena tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita sedetik pun. Selama kita terus menjadi umat yang percaya dan hanya mau berseru hanya kepada Tuhan. Selamat merefleksikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.